Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar Risalah Akhlak. Kali ini kita akan berbicara tentang tasamuh. Tasamuh berakar dari kata samaha yang berarti mengizinkan, memaafkan, membolehkan, memberikan hak, dan juga bisa bermakna membiarkan. Karenanya tasamuh secara istilah seringkali dianggap sebagai sikap memberikan kemudahan atas kesulitan, kemaafan atas kesalahan, juga solusi atas persoalan. Inilah yang dimaksud dengan tasamuh, yang hari ini kadang kita kenal dengan kata toleransi. Ya, toleransi adalah kata lain dari tasamuh yang dikenalkan oleh umat Islam. Jadi, tidak ada yang mengatakan bahwa Islam anti toleran, karena justru Islam lebih dulu mengenalkan kata tasamuh dibandingkan dengan kata toleran itu sendiri. Kata tasamuh, para ulama mengambilnya dengan hadis yang memang dari lisan Nabi. Rasulullah sampaikan, bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Rasulullah sampaikan, aku diutus dengan agama yang penuh dengan tasamuh, penuh dengan sikap toleran, penuh dengan sikap yang kemudahan, sikap kemaafan, sikap solusi, tidak ada paksaan. Itulah makna toleransi. Rasulullah juga pernah ditanya, qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul adyani ahabbu ilallah. Rasulullah pernah ditanya, beragama seperti apa yang dicintai oleh Allah itu? Qala al-hanifiyatus samhah. Rasulullah sampaikan, yakni beragama yang lurus dan penuh toleran. Itulah cara beragama dalam Islam, yang dia memang lurus, niat kepada Allah sesuai dengan perintah Allah, dan juga as-samhah, memberikan sikap toleran, kemudahan, kemaafan atas segala kekeliruan, dan semua orang berhak untuk belajar atas kesalahan. Dan itulah toleransi. Sehingga kita dilarang dengan marah-marah, dilarang dengan ribut, dilarang berdakwah dengan merusak, karena harus tasamuh, harus toleran. Di sisi lain Rasulullah sampaikan juga, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wa samhan idza qada. Jadi Rasulullah sampaikan, Allah akan memberikan rahmat pada seseorang yang dia bisa punya sikap tasamuh ketika menjual sesuatu, punya sikap tasamuh ketika membeli, dan juga punya sikap tasamuh ketika dia berhutang piutang. Jadi kita diajari untuk toleran, untuk tasamuh. Kalau proses jual beli, maka ketika kita menjual, jualah dengan cara yang mudah. Berikan harga yang layak. Tidak perlu kemudian meninggi-ninggikan, membagus-baguskan barang yang kita punya untuk dijual. Kalau memang barangnya bagus, sampaikan bagus. Kalaupun ada cacat, sampaikanlah ada cacatnya. Itulah bentuk samhan idza ba'a. Kalaupun kemudian bentuk samhan idza ishtara, tasamuh ketika membeli, juga kalaupun kita membeli harus punya sikap tasamuh, sikap welas asih, sikap toleran. Jadi ketika membeli, kalau memang bisa ditawar, ya tawar sepantasnya. Jangan kemudian tawar terlalu rendah. Jangan juga membanding-bandingkan harga barang yang akan kita beli dengan harga punya orang lain. Atau kita bandingkan barang yang akan kita beli dengan barang orang lain dan kita sampaikan kepada orang yang akan menjual. Justru itu tidak tasamuh. Kita justru bisa menyakiti orang. Dan lebih-lebih kemudian justru isinya adalah kebohongan. Kemudian Rasulullah juga sampaikan, wasamhan idza qatada, yakni bertasamuh ketika proses hutang piutang. Bagi yang berhutang, sikap tasamuh adalah ketika kita bisa mampu membayar, bayar segera. Kalau bisa ada kelebihan, silahkan dilebihkan, tidak masalah. Maka itu juga baik, sebagai ucapan terima kasih. Tapi kalaupun kita orang yang dihutangi, maka kita harus juga bisa bersikap toleran. Kalaupun orangnya tidak bisa membayar hari ini, berikanlah perpanjangan, berikanlah kemudahan.
Karena itulah sikap tasamuh, itulah sikap toleran. Jadi inilah wajah Islam yang Rasulullah ajarkan, sikap toleran. Tapi yang sering kali keliru hari ini kadang sikap toleransi itu terkesan adalah toleransi bentuknya hanya kebebasan. Anda bebas melakukan apa saja, saya bebas melakukan apa saja, itulah toleransi. Dalam Islam itu bukan toleransi. Jadi dalam Islam toleransi bukan bebas tanpa kepedulian. Sebab seringkali salah, karena toleransi itu adalah kita memberikan kemaafan atas kesalahan, bukan membiarkan kesalahan. Memberikan koreksi atas kekeliruan, bukan membiarkan orang keliru. Itu bukan toleransi. Apalagi kalau kemudian keadaannya adalah kemungkaran. Tidak ada toleransi dalam kemungkaran. Tidak kemudian ada teman kita mencuri dan kita tahu dan kita diamkan. Kita mengatakan, udahlah itu urusan dia, bukan urusan saya. Itu bukan tasamuh. Itu bukan toleransi. Itu pembiaran atas kemaksiatan. Makanya ada prinsip-prinsip toleran yang harus kita pelajari. Prinsip toleran setidaknya ada 5. Pertama, toleransi atau tasamuh dalam Islam harus didasarkan pada ilmu, bukan pada keinginan subjektif. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, La ikraha fid din, qad tamayyana rusydu minal ghayy. Kalimat ini jangan dipotong seolah tidak ada paksaan saja. Karena konteksnya tidak ada paksaan dalam beragama, sebab telah jelas mana yang ada argumentasinya, mana yang tidak. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Maka toleransi harus dasarnya pada ilmu. Sama seperti ketika guru mentolerir siswa. Toleransi bukan kemudian murid menjawab sebisanya, semampunya, kemudian dibenarkan oleh guru. Tidak. Ketika jawabannya salah, harus tetap disalahkan. Tapi bentuk toleransi guru adalah murid berhak untuk belajar ulang, belajar lagi. Jadi bukan kemudian dianggap gagal, tapi dia berhak untuk mengulang, berhak untuk mengkoreksi, berhak untuk mengevaluasi diri. Jadi toleransi harus didasarkan pada ilmu, bukan pada keinginan subjektif. Yang kedua, kata la ikraha fiddin tidak didasarkan pada semua hal. Bahwa ad-din, agama, isinya adalah kebaikan. Maka memang tidak ada perbedaan ketika masalah kebaikan, tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh ada paksaan dalam memilih kebaikan. Orang mau sholat itu baik, mau ngaji itu baik. Maka tidak boleh orang memaksakan sholat tapi nggak ngaji. Atau memaksakan ngaji tapi tidak sholat. Dua-duanya baik, maka tidak boleh ada paksaan dalam memilih kebaikan. Tapi kalau yang dipilih adalah keburukan, harus kita paksakan. Ketika ada anak kecil ingin main-main pisau, kita ambil pisaunya dengan paksa tidak masalah. Kenapa? Karena kita khawatir mencelakakannya. Jadi boleh memaksa dalam persoalan kemungkaran, dalam persoalan yang merusak, dalam persoalan yang membahayakan. Tapi la ikrah fiddin maksudnya adalah dalam perbedaan memilih kebaikan tidak boleh ada paksaan. Inilah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, mencegah kemaksiatan adalah kewajiban bersama. Semua orang wajib mencegah kemaksiatan. Jadi kalau ada kemaksiatan kita harus cegah, bukan dibiarkan. Toleransi tidak pada membiarkan kemaksiatan. Maka toleransi adalah dengan memberikan kemaafan pada kekurangan, bukan pada kemaksiatan. Kemudian yang kelima, setiap orang memiliki kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidangnya. Karena itu sikap toleransi, sikap tasamuh dalam Islam, kemudian memunculkan sikap pedulian. Semua orang peduli pada keilmuannya masing-masing. Yang ahli biologi dia memahami betul bahwa kehidupan itu penting. Mereka yang belajar ekonomi, maka dia peduli betul bahwa kemiskinan itu tidak boleh
ada, sehingga dia berusaha bagaimana orang-orang yang miskin bisa dibantu. Jadi semua berdakwah pada bidangnya masing-masing. Inilah yang namanya toleransi, inilah yang namanya tasamuh. Jadi bukan kemudian kita membiarkan. Dengan sikap tasamuh, maka mari mudahkan saudara kita. Berikan solusi atas masalahnya. Bantu jika memang kita mampu. Atau minimal bantu saudara kita untuk menutupi aibnya dengan diamnya lisan kita. Kalau kita tahu kekurangan saudara kita, diamlah. Itulah bentuk toleransi, itulah bentuk tasamuh, nilai akhlak dalam Islam yang harus kita junjung tinggi, harus kita amalkan. Barakallahu fikum, selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.